di Net Merundi Rimolda FM membagikan cerita mistisnya dengan Mas, siapa ini? Mas Ferry. Awalnya itu minggu kemarin itu kakak ipar saya ceritanya. Cerita masalah dilihatin nenek-nenek tua seperti mertua saya. Jadi posturnya seperti mertua saya. Tapi mertua saya itu masih hidup ya Mas ya. Kalau enggak kadang-kadang itu kalau malam itu dengar suara kayak apa yang gereng gitu, wow gitu. Kalau enggak kayak orang nyapu Mas. Lah saya diceritain itu kan, ya maaf ya saya agak kurang percaya. Saya apa maksudnya percaya kalau barang itu ada, tapi saya itu enggak mempercayai hal-hal seperti itu gitu ceritanya gitu. Nah, kemarin waktu Sabtu anak saya dapat tugas dari sekolahan untuk kemah. Itu satu kelompok 6 orang Mas. Yang cewek 4, yang cowok 2. Jadi saya menyuruh kemah di samping lokasi rumah saya Mas. Kan ada lahan kosong gitu, tapi bersih, pavingan, jadi tidak ada rumput sama sekalipun Mas. Jadi tempatnya memang benar-benar bersih ceritanya gitu. Lah kakak saya itu udah punya firasat, wah lah itu anak-anak kemah di situ apa nanti ndak kerasukan ya? Itu jadi kakak saya kan tinggal di situ semua Mas. Jadi tanah di tempat saya itu ada berapa ya, sekitar 4 rumah itu kakak-kakak saya udah punya firasat seperti itu, apa nanti ndak dilihatin apa ndak kesurupan ya anak-anak itu ya kok kemah di situ ceritanya gitu. Nah malam minggu itu kan hujan deras Mas, antara jam 11-an itu sampai setengah 12 kalau udah salah ya. Itu hujan deras. Lah saya juga ada di situ karena memang waktu kemah itu dari sekolah memang tidak ada guru pembimbing, jadi saya juga ikut jaga anak-anak di situ. Lah kebetulan hujan deras, saya betulin tenda. Kan kalau tenda yang double layer itu kalau nempel jadi airnya bisa masuk Mas, jadi tak betulin lagi. Lah enggak taunya waktu hujan itu kan anak-anak masuk asal ya Mas ya, asal. Jadi anak saya masuk di tenda cowok, yang cowok 1 ada yang masuk di tenda cewek. Tapi kan ada saya ngomong kalau nanti tidur pindah di tenda masing-masing, saya bilang gitu. Nggak taunya di dalam tenda itu waktu saya betulin tenda, katanya anak perempuan saya ini Mas, yang cowok 1 itu hampir kesurupan Mas. Akhirnya ditepuk-tepuk sama anak saya Mas. Habis itu sadar 2 kali itu Mas, mau kesurupan itu 2 kali. Habis itu sadar Mas. Habis sadar, setelah itu kan reda hujannya, sekitar jam 12-an kalau tidak salah Mas. Lah, tukar tempat, anak-anak keluar masak mie Mas. Nah di lokasi itu ada sumur tua Mas. Ada sumur tua, ada beberapa anak, ada 3 anak kalau tidak salah. Itu ternyata lihat nenek-nenek itu Mbak. Nenek-nenek itu Mas, yang dibilangin kakak ipar saya itu dah. Melihatin di sumur tua itu. Dia sedang betulin jari. Tapi akhirnya katanya hilang. Habis itu kan tak tinggal pulang Mas. Katanya paginya waktu mau sholat subuh Mas, itu dari dalam sumur itu muncul tangan hitam Mas, sama yang lihat yang cowok 1 tadi. Dan dia sudah bilang sama anak saya kan cewek Mas, ngomong nanti kalau saya ada sesuatu tolong ditepuk ya gitu. Bener waktu dia sholat, habis sholat keluar itu tangan hitam gede katanya. Lah si cowok yang lihat ini kan kayak melongo gimana gitu ya, lihat tangan keluar dari sumur itu ya Mas ya. Akhirnya juga sama ditepuk-tepuk sama
sama anak saya gitu. Nah, paginya anak-anak cerita sama saya, baru saya, oh ya jadi benar yang diceritakan kakak saya. Kan tidak mengada-ada antara anak-anak yang kemah sama dengan kakak saya kan match mas. Jadi kan sama, yang dilihatin kan sama. Padahal saya tidak cerita ke anak-anak kalau di tempat itu pernah kejadian-kejadian seperti itu mas. Yeah. Ya itu mungkin mas yang bisa saya ceritakan mas. Oke. Ini kan kejadiannya baru-baru aja ya mas? Iya barusan malam minggu kemarin mas. Malam minggu kemarin. Ya. Iya. Sebelum diadakan, tapi tempat itu biasa untuk dia, maksudnya untuk perkemahan atau bagaimana mas? Enggak mas, itu kan tanah kosong ceritanya, milik perorangan pribadi, tapi bersih tempatnya mas, karena kan dipasang paving, jadi bersih tempatnya. Kalau dulunya ya semak-semak mas, karena kan memang namanya juga kebun ya mas ya. Cuma sumur itu sudah ada dari dulu. Oh, ada sumur ya? Iya, ada sumur. Ini, ada sumur tuala itu kan nganu, yang cewek yang mbah-mbah tadi itu di dekat sumur itu. Yeah. Sama yang tangan hitam gede itu juga keluar dari sumur itu, Mas. Oke. Mas Heri, mohon maaf ya, ini radionya agak kegedean, jadi agak feedback. Mungkin agak menjauh boleh, atau kalau nggak dikecilkan. Iya. Ini mas, sumur ini memang masih difungsikan atau bagaimana? Enggak, kan enggak ada penghuninya ya mas ya. Gitu ya, ditutup atau iya, gimana? Cuma ditutup sama seng gitu aja. Oh, jadi bukan permanen ya? Iya. Terus si neneknya ini sempat keluar juga? Iya, kalau itu habis setelah hujan malam itu mas, jam 12 Sabtu malam minggu tuh jam 12 kan hujan reda itu mas ya. Keluarnya malah jam itu, jam 12 malam itu mas. Yang sempat lihat siapa? Cowok 2, ceweknya 1 mas. Yang cowok kesurupan itu kesurupan? Iya, yang cowok kesurupan 1 itu sama temennya yang 1 sama cewek 1. Setelah kesurupan ada yang bantuin nggak mas waktu itu? Belum sempat kesurupan mas. Kalau mau kesurupan ditepuk-tepuk sama anak saya mas. Oh begitu. Iya. Ya. Jadi sempat ini ya, ngeri juga di situ ya mas. Ya mungkin, tapi kalau menurut cerita kakak saya memang sering mas. Jadi kan konstruksi tanahnya kan gini mas. Kalau punyaan saya itu rata dengan samping mas. Tapi kalau semakin ke dalam ke rumah kakak-kakak saya itu semakin rendah mas. Jadi atap kakak saya itu sejajar dengan tanah yang di samping itu mas. Kayak teras sharing gitu ya. Jadi kan kamar mandinya kan di mas di samping. Di samping, jadi dekat dengan tanah kosong itu mas. Makanya sering denger itu suara oh gitu. Terus sering Mbak Kunti gitu katanya. Terus kayak nyapu. Itu sering itu mas. Mas, bau bakaran tela gitu. Tapi dekat-dekat situ ada ini nggak sih mas? Ada kayak sungai kecil gitu? Apa mas? Ada dekat sungai gitu di sana? Oh kalau sungai yo lumayan agak jauh mas. Lumayan agak jauh. Ya lumayan mas, tapi ada sekitar berapa ya? Sekitar 500 meteran ya mas. 500 meteran ya. Mas. Ya tapi kalau itu kali tua itu mas. Kali tua sekali. Oke. Mas, bisa digambarkan nggak sih mas, tanah kosong ini memang posisinya di samping sendiri atau di tengah-tengah? Gimana mas? Posisi tanahnya itu loh, diapit sama rumah atau memang dia di? Oh diapit sama rumah mas. Oh diapit sama rumah. Diapit sama rumah-rumah mas. Ya. Termasuk rumahnya Mas Ferry ini? Iya. Rumah saya, terus ada tanah kosong, terus ada rumah lagi. Oke, ada dampak efeknya nggak ke rumah Mas Ferry sendiri? Ya itu, ya kadang katanya sering gitu. Tapi kan kakak saya berani mas. Kadang-kadang kalau udah biasa ya mas ya, kalau ada suara-suara gitu, kakak saya biasanya katanya ngomong gini, kamu jangan ganggu saya di sini lebih lama, saya nggak ganggu kamu. Biasanya gitu. Terus dia langsung diem.
Pernah dengar ada suara-suara nggak, Mas? Lah itu tadi, suara itu tadi. Ketawa. Kakak ya? Terus kayak menyapu. Enggak, maksudnya gitu. Pernah nggak sih kakak atau mas gitu dapat suara yang apa ya, bisikin gitu di telinga? Oh, udah ada, Mas. Enggak ya? Udah ada. Kata-katanya ya itu langsung besar, itu langsung nyata gitu. Oh, jadi kedengaran jelas ya? Jelas sekali ya. Siapa aja yang Mas yang sempat dengar? Ya kakak-kakak saya yang ada di situ ya ada berapa ya, tiga kakak saya. Kalau Mas Ferry sendiri? Kalau saya tinggalnya kan Mas, saya juga punya di situ, tapi di situ nggak tak tempati, Mas. Saya tinggalnya di wilayah gitu. lain. Lantas rumahnya ditempatin siapa, Mas? Kalau tempat saya enggak Mas, tak buat warung, Mas. Oh, dibuat warung. Iya. Mas, maaf, radionya masih terlalu gede, Mas. Feedback. Iya, saya agak menjauh. Iya, gimana? Ya, oke, jelas. Saya langsung ini ya, biar ditanggapi langsung sama Mas Febri. Silakan Mas Febri tentang ceritanya Mas Ferry. Iya. Selamat malam Mas Ferry. Iya, selamat malam Mas Ferry. Ya memang di tanah kosong tersebut ya Mas ya. Iya. Ya enggak cuma di tanah kosong situ aja ya, sekitaran situ ya. Memang energi yang saya tangkap itu cukup kuat gitu. Cukup kuat. Khususnya di sumur itu tersendiri gitu. Memang benar yang sempat dilihat sama masnya Mas Ferry ya. Iya. Memang sosok nenek-nenek tersebut memang ada, dan sosok tersebut memang sudah lama sekali mendiami situ gitu. Itu udah lama sekali. Terus kalau yang suara kayak menggeram ya, menggeram. Iya, menggeram. Suara tersebut kalau menurut saya Mas, yang saya tangkap ya, itu sosok macan gitu. Di situ ada sosok, di situ memang ada sosok macan loreng ya. Sosok tersebut sebagai penjaga wilayah gitu Mas. Sosok macan tersebut ya, itu sebagai penjaga. Terus kalau yang seperti genderuwo, seperti hantu-hantu yang kunti itu, pocong, ya memang ada. Tapi kalau yang seperti kunti, pocong itu tidak di kawasan yang dekat-dekat sumur itu, tidak. Kalau yang di dekat sumur itu, yang saya tangkap itu hanya genderuwo dan nenek itu yang mendiami situ gitu. Yang sudah lama sekali mendiami situ. Ini awalnya rumah atau gimana sih Mas? Ini tanah yang kosong ini? Awalnya Mas. Awalnya itu enggak Mas, enggak. Memang ya kayak kebun itu Mas. Dulu rumah mertua saya Mas. Terus habis itu dijual, geser ke sampingnya Mas. Oh, dijual, dikasih kakak saya Mas. Terus tinggal sekarang terus jadi hutan itu, terus sekarang tapi udah bersih Mas. Oke. Jadi udah jelas ya, memang penghuni Mas, di area. Mas, saya sama mau tanya Mas. Ada lagi, silakan mau ditanya. Kalau Mbak Kuntinya itu posisinya di mana ya? Karena sering jadi setiap rumah itu kan ada kayak lengkong Mas, ada kayak lengkong kecil ya, 1 meter apa setengah meter lah. Itu sering kekawanya di situ Mas. Ya. Kalau yang saya tangkap ya Pak ya, sosok kunti tersebut, sosok kunti, sosok pocong gitu ya. Itu kalau pocong belum pernah ada kelihatannya Mas. Itu malah apa ya? Enggak jauh dari rumah-rumah gitu. Jadi dari rumah itu
ya paling jarak hanya 3 meter lah, 5 meter paling jauh gitu. Tetapi sosok tersebut tidak stay di situ ya Mas ya. Oke. Sosok tersebut apa ya, kayak bolak-balik gitu loh Mas. Oh gitu ya Mas. Jadi ya, nggak soalnya stay di gini Mas. situ gitu. Ini ada cerita lagi sedikit ya Mas ya. Jadi rumah saya terus lahan kosong terus rumah Mas. Terus sampingnya kan ada kayak perusahaan itu Mas. Dan di depannya itu kan ada pohon mangganya Mas. Nah kadang-kadang itu di atas itu Mas, itu banyak yang dilihatin suaranya. Iya. Ya memang sosok tersebut itu nggak stay ya Mas ya. Ya bolak-balik gitu. Kadang di dekat rumah, nanti kadang di pohon gitu. Seperti itu. Iya. Jadi nggak mendiami satu tempat gitu. Tapi energi yang saya tangkap itu lumayan, sangat kuat. Gitu ya Mas ya. Area sumur itu. Di area sumur. Iya. Gitu. Ya karena beliau juga sudah lama sekali ya di situ.